Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Upami orang terang ada 7 planet yang Allah ciptakan. Kapungkur mah 8. Naon Bu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tah ayeuna Pluto teh tos teu kalebet kana planet. Kumargi terlalu jauh. Maka ayeuna mah janten aya 7 planet. Dari planet 7 itu yang Allah ciptakan, ada 1 yang Allah pilih. Planet mana, Bu? Planet Bumi. Yang di dalamnya satu-satunya planet yang ada kehidupan. Dan dari belahan bumi itu Allah kembali pilih dan sucikan beberapa tempat. Urang mah sering kakuping aya kalimat haromain. 2 tempat burung, 2 tempat yang dimuliakan. Naon eta? Mekah dan Madinah. Ima positif artinya teh dimuliakan, disucikan, diistimewakan. Maknana anu hiji deui, tempat yang Allah muliakan itu ada pada Masjid Al-Aqsa. Lajeng dari tempat yang Allah muliakan ada waktu-waktu pula yang Allah muliakan. Nah, tina 12 waktu nu diciptakeun ku Allah, 12 bulan yang nu diciptakeun ku Allah tadi ada 4 bulan yang Allah istimewakan, Allah sucikan. Maka di 4 bulan itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan, tidak diperbolehkan untuk melakukan perselisihan. Siapapun yang melakukan amal kebaikan pada bulan itu, maka Allah akan melipat gandakannya. Dan siapa yang melakukan keburukan ataupun kesalahan, maka Allah pun akan melipat gandakannya. Tak upami orang tos terang 4 bulan haram ini, insya Allah orang teh bakal hati-hati dina melakukan amal perbuatan. Orang ayeuna menuju aya dina bulan burung. Karena orang resepnya istri matina cerita, orang kudu hati-hati di bulan ini bercerita. Bisi gibahna urang teh janten ngalipat gandakeun pahala dosa ngalipat gandakeun dosa urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari waktu 12 di perharinya pun Allah kembali mengistimewakan, mensucikan di tiap harinya 5 waktu istimewa. Nyaeta 5 waktu sholat. Di mana 5 waktu sholat ini ada sebagai cara seorang hamba itu berkomunikasi langsung dengan Allah. Bu 5 waktu sholat teh henteu asal ku Allah diambil, tapi benar-benar ku Allah ditentukan untuk cara manusia bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tina 5 waktu sholat, adakah sholat yang diistimewakan tina 5 ieu? Atau nabi sadayana istimewa? Sadayana aja istimewa. Nah, kedah dilakukan ulah dugikeun ka dikantunkeun teu tiasa tadi sholat lohor hungkul misalkeun, subuh hungkul, atau napi subuhna rakaatna asa kiat keneh lamun kedah genep rakaat teh da pagi-pagi teu tiasa. Rakaatnya pun ini sudah ditentukan gitu. Tapi ada yang diistimewakan waktunya. Nyaeta salat subuh sareng salat asar. Dina Quran surat Al-Baqarah Allah munikakeun, hafidu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qulu lillahi qanitin. Upami salat subuh mah dina Quran surat Al-Isra, aqimis sholata lidulu isamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya yang melaksanakan sholat fajar itu mashhuda, disaksikan. Usaha disaksikan teh Bu ku para malaikat. Emang dinu sholat sanes teh aya malaikatna? Aya, tapi di 2 malaikat di 2 waktu sholat ini malaikat itu sedang melakukan pergantian. Upami di subuh panginten malaikat tungi gentosan sareng malaikat siang. Di asar malaikat siang gentosan sareng malaikat malam.
mengusahakan di 2 waktu sholat ini untuk melakukan sholat di awal waktu. Salah jenah dari makhluk, dari bulan, lalu kemudian dari waktu yang Allah ciptakan, Allah pun kembali memilih makhluk yang istimewa, nyata nudinanian manusia. Allah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ini tidak diamanahkan kepada makhluk lain, hanya diamanahkan kepada manusia. Dalilnya telah kita tahu bersama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bu sabar hajalmi anu ku Allah dihadirkan di dunia. Seueur pisan, miliaran, kiasa janten dari awal kelahirannya Nabi Adam itu triliunan. Yang hadir Allah pilih kembali nyaeta ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul seueur ku jumlahna seueur. Aya nu nyebat ribuan Rasul teh jumlah. Tapi yang wajib kita ketahui mung aya 25. Dari 25 nabi kembali lagi Allah memilih dan mengistimewakan. Nabi mana yang diistimewakan? Aya 5 nabi heula sataacanna nyaeta ulul azmi. Muhammad mimin disingkat. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim sareng Nuh. Tinu 5 Allah pilih deui. Siapa yang Allah pilih itu? Hiji-hijina nyaeta Nabi Muhammad. Dialah sosok Nabi satu-satunya yang Allah beri anugerah akan memberikan syafaat kepada manusia. Teu aya deui mung hiji kayak di akhirat nu bakal masihan syafaat. Hingga Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat itu hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berbahagia, Bu, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ada sebagai pelengkap bagi seluruh rasul yang telah hadir. Disebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu atau Nabi para nabi itu seperti bangunan. Sebelum hadirnya Nabi, kita bangunan teh kosong satu bata. Maka adanya Nabi Muhammad sebagai penutup batu bata itu, menjadi penyempurna bagi syariat Allah hadir di muka bumi. Ibu-ibu rahimakumullah, tadi tuh moderator atau disebutkan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kisah, tentang sirah. Sirah untuk mengenal para sahabat atau orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya adalah dari kalangan perempuan. Bu, orang oge kedah niatan bukan hanya mengambil ibroh, mengambil teladan. Margi kieu Bu, upami kurang diteladani, belum tentu atau mual mungkin orang tiasa sempurna dalam mengikuti. Persis seperti apa yang dilakukan oleh sahabat misalkan, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersama Rasul, eta teh cantang tos gitu. Persis nate. Namun orang kedah diniatan seperti apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik teh saha? Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janten osok nyarengan. Suatu ketika ada seorang Arab gundul, orang Arab Baduy, anjeunna suping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, naroskeun mata saha? Iraha atuh kiamat. Rasul uih deui naros ka eta orang Arab. Ma'a'adtalaha, emang atas nyiap kenaon untuk bertemu dengan hari kiamat itu. Orang Arab Baduy yang awalan, henteu seueur anu ku abdi disiapkeun. Kalimat henteu seueur mate dan tapi sareng henteu seueur urang nya. Henteu seueur teh itu mah tos seueur saurasna makan nyebatna henteu seueur
Ya Rasul, tidak banyak sesungguhnya yang aku kerjakan. Tidak banyak pula kami melaksanakan sholat, tidak banyak pula sedekah, ataupun tidak banyak pula saum. Namun yang meyakinkan kami, yang kami siapkan hanya saja bagaimana mengutuhkan hati mencintai Allah dan Rasul. Maka jawaban Rasulullah SAW, anta ma'a ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang dicintai. Anas bin Malik mendengarkan percakapan Rasul dengan orang Arab Badui ini, komentarnya teh kieu Bu. Fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin nabi wa anta ma'a man ahbabta. Tidak ada kalimat yang membahagiakanku selain kalimat yang keluar dari Rasulullah, nyaeta wa anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Selanjutnya Anas bin Malik ngomentaran deui, fa anna uhibbun nabi wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malika. Sesungguhnya aku ini mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun aku belum mampu untuk beramal seperti amalnya mereka. Tantos bukan hal yang gampang untuk mengikuti amal para sahabat. Umar wae hoyong mengikuti amalna Abu Bakar, eta teh gampil. Saya lelah, kata Umar, harus mengikuti amalnya Abu Bakar. Utsman oge kitu, saya lelah harus mengikuti amalnya Umar. Hingga Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang amalnya itu Rasulullah biasa ngagentosan. Hanya Allah yang mampu membalas gitu. Jadi ada cara-cara Abu Bakar melakukan satu amalan hingga amalnya itu menjadi istimewa di hadapan Allah. Dan gini kunaon istimewa? Abu Bakar dipanggil oleh seluruh pintu surga. Dari 8 pintu surga, dari semua tingkatan sadayana teh nyauran Abu Bakar. Berarti Abu Bakar tina salat hebat, tina sedekah hebat. Ya, dalam segala gitu tak. Sehingga membuat Umar lelah kudu nurutan Abu Bakar. Masya Allah. Tabu orang mah ayeuna niatkeun ketika belajar mengenal para sahabat yang berada di Rasulullah teh mudah-mudahan ya hiji mah nyantol di urang. Nya dari beberapa pernah panginten ibu ngadang kisahna dari mulai sahabatnya, sahabiah teh hartosna sahabat istri. Kapungkur oge pernah simkuring dia ngisahkeun tentang Ummul Mukminin hanya. Terus perempuan-perempuan sebelum adanya Rasulullah, Siti Hajar, Siti Hawa, dan mudah-mudahan dikisahkeun eta teh aya nu nyantol dina hati urang. Sabot diceritakeun teh, ieu nyanyi asa cinta ka Hajar, hoyong siga kitu, tah mudah-mudahan kecintaannya itu menyebabkan kita untuk berkumpul nanti bersama mereka di surga. Nu tadi teh abot gitu. Karaosna itu gampil, lamun urang kedah melaksanakan seluruh amalan nama. Tapi orang cobian menumbuhkan dan mencintanya agar kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka khawatir Bu, bisi generasi orang ayeuna gaduh idola, gaduh kecintaan kepada orang-orang yang tidak mulia. Resepna misalkan kana artis eta teh hariwang kudu namanya Bu. Sieun Justin Bieber misalkan anu osok nyanyinya luar negeri hariwang pan eta akhiratna we orang henteu terang gitu. Tapi ku kenalna orang dengan para sahabat, para sahabiah ieu mah tos dijamin. Geus puguh teh ieu nu kudu diidolakeun kepada generasi kita. Ieu janten PR oge kanggo abdi sebetulna di awal kenging panyungkeun panginten ti PC Cihideung abdi jadi belajar kembali ulang kumaha cara memahamkan kepada diri, lalu kemudian harus mampu memahamkan kepada ibu-ibu ge engke kumaha jadi paham dengan obrolan saya. Nah,
Lalu kemudian harus disampaikan kepada minimalnya keluarga ibu-ibu semua. Mari Bu, kali ini kita akan membahas satu sosok di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari Ummahatul Mukminin. Kita akan membahas satu sosok bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Bu, Asma coba lamun dina bahasa Arab kumaha nyeratna? Alif, sin, mim, Asma'a. Nah, gitu. Jadi ejaan bahasa Arab nama alif, sin, mim, alif, terus aya curekan a. Upami janten kana bahasa urang mah asma. Jadi jika teu aya alifannya. Ada soalna kagok lamun nyebutkeun dina ejaan urang asma'a atau napi asma'u janten asa teu pantes gitu. Maka dengan ejaan urang mah ke kalimat asma. Siapa ini Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ini? Sekilas panginten Ibu profil tentang Asma bin Abu Bakar. Di Arab itu simkuring kantos bahas di dia memiliki 3 nama. Ada nama asli, ada nama kunyah, ada nama gelar. Nah, begitupun Asma nami aslina Asma binti Abu Bakar. Nami kunyahna, nami panggilanna nyaeta Ummu Abdullah. Berarti Asma itu gaduh putra anu nama Abdullah. Tiga Rasul disebut Abal Qasim, bapakna Qasim, gaduh putra namina Qasim. Ieu oge Ummu Abdillah, gaduh putra namina Abdillah. Karena anak pertamanya yang bernama Abdullah dan suaminya bernama Zubair bin Awwam. Suaminya ini, Zubair ini adalah salah satu orang yang termasuk pada as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam dan dijamin pula untuk masuk surga. Keistimewaan luar biasa yang dimiliki oleh Asma adalah Allah hadirkan pada lingkungan yang istimewa. Kenapa dia disebut hadir pada lingkungan yang istimewa? Pertama, ayahnya itu adalah seorang sahabat Rasul. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq. Anu kedua, Asmana oge termasuk dari sahabat Rasul, dinikahkan dengan Zubair bin Awam oge termasuk sahabat Rasul, lalu kemudian melahirkan Abu Abdillah itu meskipun nanti di usianya yang sangat muda termasuk pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kakek dari Asma itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 4 generasi berarti sadayana teh ieu teh sahabat. Bu, nu disebat sahabat teh pangkatnya tidak mudah. Pertama disebat sahabat teh adalah orang-orang yang sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejaman kemudian bertemu. Ayah Abu Jahal biasa disebut sahabat, Bu, kan sejaman dan bertemu. Tidak. Abu Lahab biasa disebut sahabat? Tidak, meskipun mereka sejaman dan bertemu. Karena ada syarat lain. Syaratnya naon? Syarat selanjutnya yang ketiga adalah beriman kepada Allah dan Rasulna. Nuka opat mati dalam keimanan. Maka pangkat dari 4 generasinya Asma itu sungguh sangat luar biasa, ada pada predikat sahabat. Sedikit karena Asma itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bagaimana profil keluarga Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar teh ngagaduhan istri 4 istri, 2 dinikahi sebelum masuk Islam, anu 2 deui dinikahi setelah masuk Islam. Istri pertamanya bernama Qutailah bin Abdul Uzza. Dari Qutailah ini lahir 2 orang putra, anu kahiji namina Abdullah, anu kadua Asma. 2 orang putra Abu Bakar ini sungguh sangat berperan dalam hijrahnya Nabi dari Mekah ke
Madinah. Panginten engke orang bahas perannya seperti apa dari Abdullah dan Asma ini. Kemudian istri keduanya itu bernama Ummu Rumman. Ai Qutailah mah Abu Bakar lebat Islam, Qutailah mah tidak masuk Islam. Tapi putra-putrana anu ngiring bapakna masuk Islam. Istri kedua Ummu Rumman ikut masuk Islam bersama Abu Bakar. Putrana dua nyaeta Abdurrahman sareng Aisyah. Janten kabayang Bu Aisyah istri Rasulullah kumaha persaudaraannya dengan Asma? Satu bapak beda ibu. Nah, Aisyah mah ikut bersama ayahnya masuk Islam. Abdurrahman mah telat masuk Islam nate, terlambat masuk Islam. Jadi katinggalinya Bu, upami hidayah mah leres-leres eta teh hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Teteh-teteh panginten uninga, ada satu lagu iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia juga tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jadi leres-leres hidayah mah hak prerogatif Allah. Abdurrahman kentos bercerita, saat lebat Islam, wahai ayah, ingatkah pada waktu perang Badar. Jadi di waktu perang Badar, ya Abdurrahman mah ada pada barisan bersama orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu perang Badar teh ngiring perang Abdurrahman mah, tapi selalu namina teh tidak ingin berhadapan sareng ayahna. Kamu tarik kepenak jang ayahna ngaleos gitu. Pada pepenak jang ayahna ngaleos gitu. Kaisar Abu Bakar dijawab, ya aku ingat hal itu. Kalau saja engkau berhadapan denganku pada saat perang Badar, maka aku akan membunuhmu. Jadi sungguh Abu Bakar namanya dikenal lemah lembut, tapi kalau urusannya dengan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, maka keluarga pasti dikesampingkan. Dan keluarganya belum masuk Islam, berarti masuk ke dalam musuh gitu yang harus diperangi. Tapi alhamdulillah gitu, meskipun terlambat, Abdurrahman masuk Islam dan seakidah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian istri yang ketiganya itu adalah Asma binti Umais. Ada pula ini Asma binti Umais, termasuk kepada sahabat Rasulullah SAW. Beliau juga menikah dengan 3 sahabat yang sangat luar biasa. Darinya melahirkan satu putri yang namanya Khadijah, nu terakhir Habibah binti Zaid. Nah, ia mah ngalahirkeun Ummu Kulsum. Ieu pagitan sakedik terkait profil dari Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk ayah dari Asma dan Siti Aisyah. Kemudian Ibu, dari semasa hidupnya Asma itu menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair yang termasuk as-sabiqun al-awwalun dan memiliki gelar yang langsung diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu gelarnya? Hawari Rasulullah. Hartos nate ring terdepannya Rasulullah. Tameng terdepannya Rasulullah. Jadi keluarganya Asma dan Zubair ini bukan keluarga yang sembarangan. Sungguh kita patut bersyukur ketika orangnya dilahirkan dengan keluarga, misalkan bumi caket masjid, suami sareng parutrana resep sholat, terus di masjid eta aya kajian yang selalu mengikuti kajian, tah geuning cekap ku gaduh keluarga seperti itu, orang harus bersyukur. Komodei ieu keluarganya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini dikaruniai 8 putra. Aya 4 putra dan 3 putri. Pertama bernama Abdullah, Urwa, Mungzir, Asim, Muhajir, Pami Al-Isrimah, Khadijah, Ummul Hasan sareng Aisyah.
Dalam buku Syiar An-Nubala, Bu, Syiar teh hartusna perjalanan alam tokoh-tokoh An-Nubala teh orang-orang yang istimewa, yang kitab ini selalu menjadi rujukan untuk mengenal para sahabat, bahwa Asma itu umurnya 10 tahun lebih tua daripada Siti Aisyah. Lalu kemudian Asma itu meninggal di usia 100 tahun. Wah, 100 tahun. Yang pada usia 100 tahun itu Asma giginya tidak ada yang tanggal. Rapi, Masya Allah. Lalu kemudian akalnya tetap, akalnya teh henteu pikun, tapi tetap jernih. Masya Allah, upami ayeuna 100 tahun aya kumaha, Bu? Lalu kemudian Asma itu meninggal di usia 100 tahun dan termasuk sahabiah terakhir di kalangan muhajirin nu meninggal. Jeneng sadayana tos maot, ta Asma mah terakhir. Eta di kalangan sahabiah. Upami di kalangan sahabat mah nu terakhir teh nyaeta namina Anas bin Malik. Nah, iraha tuh Asma itu meninggal. Asma meninggal pada bulan Jumadil Ula. Hadirin rahimakumullah. Tadi sekedik tentang perannya Asma bin Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sungguh telah menyiapkan seluruh keluarganya sebagai sebagai keluarga yang siap untuk berdakwah bersama Rasulullah. Termasuk dugikeun ka hamba sahayana. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bade hijrah, namun Aisyah mengisahkan Rasul teh datang pada waktu yang sebetulnya jarang Rasul hadir di waktu itu. Jadi siang-siang tuturubun sumping kabubina Abu Bakar mengutuk pintu, dan dibuka pintu itu oleh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya telah mendapat perintah untuk hijrah. Surah Abu Bakar kieu, wahai Rasulullah, apakah hijrahnya ditemani? Nuhun direncangan. Abu Bakar henteu ngantosan ditemaninya oleh saya Rasul kitu. Tapi ngantos aya sumping Rasulullah, berarti eta teh yang menemani Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Asma sareng Abu Bakar pada saat itu melihat Asma dan Aisyah pada saat itu melihat Abu Bakar dugi ka nangis, bahagia menjadi orang pilihan satu-satunya yang akan menemani hijrahnya Rasulullah. Kan anu sanes mah umat lain mah umat Islam yang lain mah hijrah kampung Tipayun gitu. Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan seluruh keluarganya, tadi termasuk Abdullah putranya dan Asma. Kemudian hamba sahayanya. Tugasna Asma naon? Teras tugasnya Abdullah naon? Teras tugasnya anu janten budakna naon? Tugasnya Abdullah itu adalah mencari informasi dari orang-orang Quraisy. Terus mungkin disampaikan, mohon mata-mata intel. Tak, ai Asma mah menyiapkan bekal. Lalu kemudian budak nama ngahaja cenanganggon dombanya Abu Bakar, agar jejak-jejaknya itu terhapus oleh langkah-langkah domba. Karena orang Arab itu memiliki ilmu jejak yang sangat luar biasa, Bu. Jadi biasa padahal kan Arab mah gurun gitunya. Mau katingali meureun urang mah. Lamun ngalangkung teh eta ka belah mana, nah ka kenca, nah ka ketuhu, nah lurus. Tah orang Arab mah gaduh ilmu jejak. Maka kunaon disadiakeun eta domba-dombana kanggo menghapus jejak-jejaknya sekaligus sebagai perbekalan minum air susu untuk saat di gua itu gitu. Kalau orang lihat, terkadang Allah itu mengabadikan satu amalan yang sekejap, atau mungkin ya amalan teh sepele tapi diabadikan sepanjang hayat. Malah diabadikan sepanjang hayatnya teh bukan hanya sepanjang hayat orang yang bersangkutan, tapi sepanjang hayat umat manusia. Kenapa ini menjadi sebab Asma binti Abu Bakar itu memiliki gelar
zatun niko tayyib. Ieu teh ngan ngalakukeun amal yang urang anggap mas sepele, sederhana, tapi melampaui umurnya. Ya. Menjadi perhatian, umurnya teh kan 100 tahun. Tapi keabadian dan gelarnya itu hanya dia melakukan satu amalan yang sangat singkat. Bisa jadi kita 5 menit atau kita 1 jam, hanya sebentar. Kunaon make disebat atau napi latar belakang zatun nikotain, pemilik 2 ikat pinggang. Bagaimana itu gelarnya didapat? Adalah di saat Rasulullah SAW dan Abu Hurairah itu mau hijrah, Asma nuju aya di bumi Abu Bakar menyiapkan bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar, nuju nyiapkan tuangan sareng leuteuna teh. Anjeunna teh mau melihat pandangan di dalam rumahnya. Teu aya engkau nalikeun. Nya. Wahai ayahku, nyarios ke bapana, sesungguhnya aku tidak menemukan untuk mengikat makanan dan minuman ini. Tapi abdi teh ngan ngagaduhan ikat pinggang ini. Apakah aku harus membelah duanya? Nah, biasanya ikat pinggang itu yang digunakan oleh orang Arab itu digunakan untuk menggulungkan pakaiannya ketika mereka bekerja. Gitu. Meh teu kagok jatuh digulungkeun. Lamun meh gampil mah ngabayangkeun jiga di sarung kitu nya Bu. Digulungkeun acukna teras di selendangan. Nah gitu. Nah, aku hanya memiliki ini. Ikat pinggang ini. Saur Abu Bakar, maka robeklah itu menjadi 2. Ku Asma teh dirobek eta menjadi 2, nu hiji ditalikeun kana tuangeun, nu hiji ditalikeun kangge kana leuteun. Maka saat itu Rasulullah melihat dan memberikan gelar kepadanya zatun niko tayyib, pemilik 2 ikat pinggang, dan semoga Allah menggantikannya dengan 2 ikat pinggang yang ada di surga. Masya Allah. Tinggal ibu iya namanya wae Rasul hijrah jaminan surga terus gaduh Siti Asma Maya jaminan surga atos gaduh. Berarti Bu upami urang ningali apabila satu amalan dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah pasti akan mengabadikannya menjadi amal yang sangat luar biasa gitu. Memang kadang amal yang sederhana, amal yang dianggap sepele, ulah orang mah nyepelekeun amal. Margi di hadapan Allah mah bisa jadi eta teh amal sangat agung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan itu sedikit pun, walau anta alqa ahqqa biwajhin khaliq cenah. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringahnya seri ulah baeud wae. Maka jangan catatan amalan sepele dianggap sepele apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka itu akan mendapatkan keriduan. Bisi ibunya nuju ibak seueur sireum eta teh dina bak ku ibu dihalik-halikeun sireumna di siteuleuh. Bisa jadi itu menjadi satu amalan. Ataupun di jalan ibu teh papa aya duri, lalu kemudian duri itu ibu alihkan ke sisi, itu adalah bagian dari satu amalan. Yo nama buatlah amalan-amalan yang sederhana. Billy abot kedah jihad ke Palestina ya kan itu berperang langsung bersama Israel. Mari kita di sini buat amalan-amalan yang sederhana, ku ngadoakeun ya. Amalan-amalan yang sederhana. Lalu Asma, teguhnya Asma untuk menjaga kemuliaan ayahnya. Asma teh disumpingan ku Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang ikut pada penyerbuan di rumah Rasulullah ketika hijrah. Kan Rasulullah bumina diserbu, tapi nu bawa didinya saha? Ali. Rasulullah bisa keluar karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kan. Mengetahui bahwa Rasulnya tertangkap gitu, Muhammadnya itu tidak tertangkap, kemana ya Nabi Muhammad? Maka emutana pasti jeung Abu Bakar. Disumpingan Abu
Abu Jahal teh ka rumahna Abu Bakar. Diketuk pintu secara keras. Bu, Abu Jahal teh kan namina teh Amr nya, kami terapet mah. Amr bin Ahkam. Ini adalah ahli hukum. Berarti ahli hukum mah pasti memiliki perawakan yang sangat kuat, sumping. Diketuk pintu secara keras lalu dibuka oleh Asma. Naroskeun ke Asma. Wahai Asma, ka mana Bapak? Gitu. Bapak bersama Rasul henteu. Ai Asma, menjaga ya, menjaga. Henteu dugikeun ka mengeluarkan patah kata pun. Saking ku geremet ditaros repeh wae. Asma teh ditampar sampai badannya teh terlempar. Dugikeun ka kisahkeun anting-anting yang ada padanya coplok kumaha Bu. Kuatna tamparan dari seorang Abu Jahal. Ditampar, anting-antingnya copot, lalu keluar darah dari hidungnya. Asma tetap teguh. Ia istrinya. Lalu kemudian Asma pun sangat luar biasa dalam menjaga marwah kemuliaan ayahnya ketika Abu Kuhafa, ayah dari Abu Bakar sebelum masuk Islam, serang Abu Bakar tidak ada di rumah, eta kisah disumping. Wahai Asma, sesungguhnya aku tahu karakter ayahmu. Jadi upami tos cinta pasti dapat melakukan apapun termasuk harta yang ada pada Abu Bakar pasti diinfakkeun. Kan Abu Bakar namanya dugikeun ka Bilal saat ditindihan siapa yang memerdekakan? Abu Bakar kan itu. Luar biasa itu kedermawanannya. Saya ge ditaros Asma, Bapak ninggalkeun naon? Jangan maraneh nu aya di bumi gitu. Ai Asma teh emut, Bapak teh aya satu tempat yang selalu digunakan untuk menyimpan harta Abu Bakar. Ditinggali heula, geuning teu aya sadayana dicandak Pak Abu Bakar. Ku hebatna Siti Asma itu langsung karena kakeknya itu masih buta, sebentar ayah, sebentar kakek nyanakan kerikil-kerikil anu bentuknya rada pipih. Nah, siga emas dikumpulkan dina hiji wadah, kemudian ditutup ku kain, disimpan di tempat Abu Bakar menyimpan hartanya. Digiringlah kakeknya itu, terus dicagapkeun pandangan teh kieu. Tah, ini wahai kakekku yang telah ditinggalkan oleh ayahku. Padahal eta naon? Kerikil, batunya Ibu. Tapi ini dijaga kehormatan ayahnya. Jadi disiapkan Ibu, upami keluarga Ibu dikantonkeun suami tanpa ada harta bade kumaha? Kumaha tuh itu pikiranna tah kita piraku. Nah, karena Abu Bakar itu yakin Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan untuk keluarganya, tak keyakinan itu terus tumbuh di keluarga dari kepada anak-anak Abu Bakar, Masya Allah. Lalu dari pernikahannya Asma itu, Asma nikah dengan saat tadi teh Jubair bin Awam. Karena nikah sebelum hijrah, dinikahkan dengan Jubair yang telah memeluk agama Islam. Lalu kemudian kondisi Jubair itu sangat memprihatinkan, hingga Asma menyebutkan bahwa sesungguhnya saya dinikahkan oleh Abu Bakar kepada Jubair itu. Jubair tidak memiliki sedikit pun harta, baik itu berupa uang ataupun berupa barang. Yang dimilikinya itu hanyalah seekor keledai dan seekor kuda. Bu bade nikahkeun putra kanu teu gaduh harta. Teu gaduh artos, tapi Asma mah siap. Karena pada saat itu tidak ada orang yang memeluk agama Islam selain para as-sabiqun al-awwalun, termasuk Zubair bin Awam. Berarti telah tumbuh keyakinan bahwa apabila disatukan keluarga itu berdasarkan keimanan, maka akan lahir kenikmatan dalam menjalaninya. Siap Bu seperti kieu? Wah, Masya Allah. Orang mah hatena masih kena geuning kieu. Nah, setidaknya kita cinta terhadap apa yang dilakukan oleh Asma. Singkat cerita, Asma menikah lalu hamil. Di saat hamil 7 bulan, Bu, Asma melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ibu-ibu anu tos ngalaksanakeun umroh atau napi haji,
Sakumaha Bu eta jarak Mekah sareng Madinah? Tebih ya Bu. Ngangge naon Bu ka ditu? Nganggo bus. Ieu Asma kondisi hamil sanes naik bus. Papa 7 bulan. 7 bulan teh kan 7 bulan nya aduh. Ibu kersa menuju hamil ageng kedah hijrah. Ke acan Tamkos. Tapi Asma melakukan perjalanan itu. Hijrah bersama suaminya dan bersama orang-orang muslimin yang lain. Ketika sampai di Kuba, ketika sampai di Madinah, Asma itu melahirkan putranya yang pertama yang bernama Abdullah bin Zubair. Pada masa itu, orang-orang Yahudi Madinah teh sebelum masuknya orang-orang Muhajirin telah menghembuskan satu informasi bahwa sesungguhnya orang Yahudi teh atos nyiapkeun dukun-dukun yang ada di Madinah karena benci terhadap orang muslim Mekahnya, orang Muhajirin benci, maka si dukun-dukun teh dipersiapkan untuk ngamandulkeun istri-istri orang-orang Muhajirin supaya tidak dapat melahirkan. Hadirnya atau lahirnya anaknya Asma ini menjadi ngehapus gitu, ngehapus terkait isu yang telah tersebar. Maka umat muslim itu sangat bahagia. Ternyata mental geninya hebatnya dukun-dukun aya di Madinah teh. Karena kita mah yang menjadi pegangannya teh sanes dukun mari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian Asma melahirkan eta Abdullah itu dilahirkan di cacanak Rasulullah SAW, langsung ditahnik ke Rasulullah SAW, maka yang masuk ke dalam perutnya itu adalah air liurnya Rasulullah. Mungkin terus Abdullah itu memiliki pancaran nubuwah yang sangat luar biasa, dididik oleh keluarga yang hebat, termasuk dia pun bertemu dengan karakternya Rasulullah SAW. Bu, dari kesibukan Asma di rumah, emang sibukna naon wae? Kan tadi Asma teh dinikahi tidak memiliki harta, hanya ada kuda dan keledai. Kuda dan keledainya itu diberi minum teh ku Asma. Atau kemana Zubair teh? Karena Zubair teh kan pada masa itu adalah sangat umat Islam teh dalam kondisi yang susah, berarti sering berkumpul bersama Rasulullah. Jadi Asma yang menghandle urusan rumahnya gitu. Dari mulai memberi makan binatangnya gitu, mencari makanannya, mencari airnya, termasuk dari membuat roti. Asma teh nyarira ada roti teh gitu. Meskipun pembuatan rotinya itu kadang tidak sempurna, ku tatanggina gitu, ku sahabat Ansor osok dibantuan. Maka kata Asma, orang Ansor itu adalah orang-orang yang jujur dan baik karena merasa terbantu. Setelah itu pernah di satu ketika Asma itu dan Zubair ku Rasulullah SAW di pasihan satu lahan anu jarak dari rumahnya itu 3 mil, 3 kilo. Zubair ngantosan di lahannya, istrina ya Asma nyanak biji-bijian kanggo binihna. Berat nata dugikeun ka di panghul dina mastaka, dicacanak, disusuhun 3 kilo. 3 kilo teh kan pamit dia ka Cikurubuk sabaraha kilo Bu? Aya 1 kilo. Tilewo ka Cikurubuk teh 2 kilo. Berarti langkung teh eta papa bari nyuhun. Hingga Rasulullah SAW merasa iba gitu kepada Asma. Wahai Asma, nuju naik onta bersama para sahabat. Asma sok ingin naik, ieu urang dianterkeun. Tapi Asma emut karena Zubair itu memiliki pribadi yang mudah cemburu. Asieun katingalieun ieu. Kuno nanina Zubair sang suami, ibu bade kumaha lamun jadi Asma. Hanya mending kene naiknya. Gitu, ngirit-ngirit tanadanya. Tapi tidak. Asma takut suaminya merasa cemburu. Akhirnya ditolaklah tawaran dari Rasulullah SAW itu. Sesampainya di tempat dan bertemu Zubair, langsung dikisahkan. Wahai suamiku, sesungguhnya tadi aku di jalan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menawarkan tumpangan karena melihatku membawa beban biji-bijian di kepalaku. Ayo Zubair ya, ini sesungguhnya abi kan cemburu lah mau naik.
kene anjeun Asma nyanyanak gitu nah kudu nama berenang Zubair. Tapi pada saat itu mungkin kondisinya berbeda. Lalu kemudian hebatnya Asma di tengah kesibukannya itu masih menyempatkan diri untuk mencari ilmu. Hingga disampaikan dalam bukunya Imam Az-Zahabi bahwa Asma itu telah meriwayatkan 58 hadis yang langsung dia dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya Bu, keberkahan waktu yang sangat luar biasa. Kita kabayang di rumah aktif, gaduh putra tadi sabiji Bu, 8 gitu. Terus siap membantu suaminya, terus menjadikan anak-anaknya itu sebagai murid lagi dengan sepupu putra-putrana. Ada yang menyebutkan Abdullah bin Abbas itu adalah bagian dari muridnya Asma, kemudian Wahab bin Kisab serdei gitu. Nu janten muridnya tuh janten guru oge. Ya. Perannya teh sungguh sangat luar biasa, seger yang dilakoni tiasaan gitu. Kacepeng sadayana teh. Terus istimewanya dari Asma itu menjadi tersebab turunnya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Menjadi asbabun nuzulnya apa? Saat Qutailah, ibunya Asma itu ingin menengok Asma. Wajar merenya ibu sono anu janten putra meskipun berbeda keyakinan. Saat itu teu ditampi ku Asma teh. Kelabu ulah wakalebet padahal ibu mah tos rebo nyanyanak hadiah. Wajar oge biasanya nu nami ibu mah upami gaduh ka emu teh sok bade cacandakan gitu. Nah bade cacandakan atuangeun atanapi anggoan, begitupun yang dilakukan ke Tailah. Asma menahan, wahai ibu jangan dulu masuk dan maaf sekali aku belum bisa menerima hadiah dari engkau. Tunggu dulu. Nah, iya ketaatannya atau keimanannya Asma bisa terlihat dari sini. Kela abi badana Rasulullah ka Rasulullah SAW. Tumpat ka Rasulullah diceritakanlah apa yang terjadi di rumahnya itu dugikeun ka Rasulullah. So Rasulullah sambungkanlah kebaikan dengan ibumu, dengan orang tuamu. Dalam tidinya turunlah Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Biasa engke ku ibu ditingali naon eusina surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau saja ya Bu masih kafir itu Rasulullah memerintahkan untuk kita berbakti, kita taat, apalagi orang tua kita itu seiman, seakidah dengan kita. Kemudian Imam Az-Zahabi pun menyampaikan satu nasihat Rasulullah kepada Asma. Satu acana teh Asma curhat ke Rasul, ya Rasul, saya dinakahi dengan Zubair bin Awam itu tidak memiliki harta. Lalu bagaimana ini, saya ingin berinfak gitu. Ingin infak seperti yang lain. Maka kata Rasul, infaklah meskipun di saat sulit, agar hartamu itu ketika engkau diberikan keleluasaan engkau tidak merasa berat. Eta teh dijalankan. Maka resepna berinfak ala Asma itu adalah lamun ngagaduhan salit dikaluarkeun. Ngagaduhan salit dikaluarkeun. Hingga Asma mah dikisahkeun tidak pernah menyimpan hartanya untuk hari besok. Jadi tegaduh tabungan. Masya Allah, ieu teh menikah luar biasa pisan gitu. Seefkeun we di hari karita kanggo infak gitu. Kanggo infak. Maka anaknya Abdullah bin Zubair ini menyebutkan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat semangat dermawannya dua perempuan, yaitu saha Asma sareng Aisyah. Gitu. Dua nana ini adalah perempuan yang dermawan. Upami Asma mah tapi benten model Bu. Asma mah salit-alit kaluarkeun gaduh 2000 kaluarkeun gitu. Upami Aisyah mah dikumpulkeun heula, tos dikumpulkeun dikaluarkeun. Margi mudah-mudahan tatkala dikumpulkan menjadi banyak itu memberikan manfaat yang banyak. Ibu milihna bade nu mana terserah. Ngan ulah jantan ngumpulkeun aja jiga Aisyah tapi pas kaluarkeun kala ieu teh kala. Pajelis sareng kebutuhan orang ya, tapi tos diniatkeun eta dikumpulkeun bade dikaluarkeun, kaluarkeun. Urang ningali Bu.
Dari Asma dan Aisyah ini ada satu sikap dermawan yang diturunkan di Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Tabuk, nyanak hartana Umar heula ngawitan. Nyanak hartana dipasikeun ka Rasul. So Rasul, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasul, abdi teh nyiapkeun satengah kanggo keluargana, ditampi gitu. Terus sumping Abu Bakar. Diinfakkeun. Tahu Rasul, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Masya Allah, hanya keyakinan gitunya. Sadayana diinfakkeun ku Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada nasihat-nasihat Asma kepada anaknya. Anak-anakku, keluargaku, bersedekahlah. Janganlah kalian menanti harta yang lebih banyak. Karena takut jika lebih banyak engkau enggan untuk mengeluarkannya. Bu bade anu milih nu mana? Proses infak. Bade anu Asma, bade anu Aisyah. Eta mah teu langkung ibu-ibunya. Mudah-mudahan naon anu engke kurang diturutan dina Asma dari jiwa Asma dan jiwanya Siti Aisyah itu menjadi penyebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa bisa barate. Masih aya. Sakedik deui panjenengan. Asma itu adalah pendidik yang sangat hebat. Ada kisah Asma dan anaknya yang dicantumkan dalam setiap buku sirah. Bu, abdi tiasa nyarios kieu teh sanes abdi ujug-ujug tiasa ya. Sakedik sebetulnya ku abdi dicari referensinya dari tiga penyampaian ustad dina YouTube sareng 2 buku nu simpuring kabaca. Nyaeta buku anu judulnya 39 perempuan tokoh wanita pengukir sejarah sareng hiji deui dina 60 sahabat Rasulullah. Asma itu menjadi sumber motivasi terhadap anak-anaknya. Di zaman Muawiyah, dinasti Muawiyah, berarti beberapa ratus tahun, bisa jadi puluhan tahun setelah Rasulullah wafat. Kan setelah Rasulullah wafat digentoskan ku kekhalifahan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu kemudian Ali. Selanjutnya ada bentuknya dinasti. Nu kahijinya eta dinasti Muawiyah atau Umayyah. Perselisihan anu kapungkur di zaman Rasulullah hanya berselisih antara umat muslim dengan kafir Quraisy gitu, Yahudi. Dilihat dari zaman Utsman itu sudah ada perselisihan antara muslim dengan muslim. Kunaon ia terjadi? Karena pasti di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Termasuk pada zaman Muawiyah. Muawiyah menjadi pemimpin, terus meninggal, digentos ku Yazid meninggal, lalu kemudian diganti dengan Marwan. Nah, pas zaman Marwan ini, pas di masa Marwan ini, Marwan mengundurkan diri dan terjadi kekosongan kepemerintahan yang tidak khilafah. Maka untuk mengumpulkan dan mempersatukan umat Islam, diangkatlah satu pemimpin. Dibaiatlah Abdullah bin Zubair, anaknya Asma itu, menjadi khalifah. Keturunannya Muawiyah ini tidak terima, terela gitu. Upami Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah. Maka diangkatlah Abdul Malik bin Marwan. Tadinya masih aya orang munafik hingga terjadi gesekan. Jadi aya 2 kepemimpinan di tubuh Islam, di tubuh Muslim. Nu akhirna gesekan lama kelamaan. Nah, anu musyrik, munafik ini menyerang kepada Zubair bin Awam. Jadi Zubair teh disebut sebagai pemberontak, tidak mau menerima keputusan dari dinasti Muawiyah seperti itu. Lalu kemudian karena telah yakin ya adanya pertempuran, yakin Abdullah bin Zubair teh pasti anjeunna bakal maut, sumping ka Asma janten ibuna. Asma pada waktu itu sudah hampir berusia 100 tahun.
nyuhunkeun pendapat ka ibuna. Wahai ibu, sesungguhnya di sekitarku sudah sedikit orang-orang yang ngarojong gitu. Namun yang orang sedikit ini mungkin tidak bisa bersabar terhadap diriku. Margi kiraya di satu tempat menuju badan menyerang gitu. Abdullah bin Zubair bertemu dengan teman-teman muslim yang lain, terus ngobrolkan Utsman bin Affan. Nyarios Abdullah bin Zubair, sesungguhnya aku tidak ingin mendengar pembicaraan jelek tentang Utsman bin Affan. Jika tadi itu padahal anu diusirnya itu adalah pemanah handal, tapi diusir gitu. Bagi orang-orang ini telah melakukan ucapan yang tidak baik terhadap khalifah ketiga. Lalu kemudian ibu, mereka itu telah menyiapkan dunia untukku. Jadi di pasihan harta itu disiapkan, asal harus meninggalkan kepemimpinan yang telah dibaiat, yang telah dimaiatkan kepada Abdullah bin Zubair. Ayo terus harus bagaimana wahai ibuku pendapatmu? Lalu Asma itu menjawab, engkau adalah orang yang mengenal dirimu sendiri. Kalaulah engkau yakin engkau ada dalam kebenaran, lalu engkau melihat saudara-saudaramu yang telah dahulu terbunuh, maka haruslah engkau bertahan dalam kebenaran itu. Namun jika engkau memilih dunia, ya, tadi dipersembahkan, maka itu adalah hal yang paling buruk. Engkau telah mencelakakan dirimu dan engkau pun telah mencelakakan teman-temanmu. Sesungguhnya orang yang seperti ini adalah bukan sifat dari orang yang berdeka dan beragama. Ku kalimat eta teh Abdullah bin Zubair langsung nyepengan ka mamahna teh. Terus kalimat terakhirnya, terbunuh itu seorang Asma jauh lebih baik. Nah, akhirnya Asma dipeluk, dicium ku putrana, dan itu sebetulnya pendapatku. Jadi sebetulnya Abdullah bin Zubair itu telah mempersiapkan diri untuk terbunuh. Tapi sieun saat terbunuh, neng mamahna teh Asma itu sedih terhadap cara dia terbunuh, jadi diteruskan. Berarti pikiran Abi nujanten putra sareng pikiran Asma yang menjadi ibu itu sepakat. Ibu, lamun nyarios putra badai maut, ibu kumaha? Keheula mereunikeun. Tapi ini kalimatnya tegas, kuat gitu. Terbunuh itu jauh lebih baik. Lalu kemudian, ibu, ada yang saya khawatirkan. Saya khawatir jika saya meninggal, tubuh saya itu dicabik-cabik hingga membuat ibu teh sedih. Karena putra maut gabu tercabik-cabik tubuhna, masya Allahnya pasti abad kang orang. Tapi iya kalimat dari Asma itu tambah tinggi. Zubair Abdullah, sesungguhnya kambing itu jika telah disembeli maka dia tidak akan merasakan cabikan-cabikan. Beki yakin tak nya Abdullah teh untuk siap berjuang di jalan Allah. Lalu kemudian, wahai ibunda, jazakumullah, atur nuhun, maka doakanlah aku. Jadinya langsung keluar ngadoakeun, mudah-mudahan engkau mati dalam hak. Ya Allah, rahmatilah panjang qiyamul lailnya Zubair, panjang qiyamul lailnya Abdullah, rahmatilah saat dia hijrah, kan dalam perutnya terus hijrah. Lalu kemudian rahmatilah baktinya kepada kedua orang tuanya dan berikanlah kesabaran kepada anak. Keluarlah Abdullah bin Zubair itu dari rumah Asma dan perpelanglah ia, nyatalah ia menjadi syahid maut gitu. Siapa yang membunuhnya itu? Yang membunuhnya itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di tangan Hajjaj itu banyak sekali sahabat-sahabat yang dibunuh. Di tengah Hajjaj itu banyak sekali ulama-ulama yang terbunuh. Tak ia Hajjaj merasa angkuh. Pepenak sareng Asma disumpingan. Bagaimana pendapatmu bahwa aku telah membunuh orang munafik? Ia budakna disebut munafiknya ku Hajjaj.
Cenah bahwa aku telah menghancurkan dunianya. Dijawab Bu Asma dengan santai, ya, kamu telah menghancurkan dunia anakku, tapi anak telah menghancurkan akhiratnya. Tidinya tidak datang deui hada Zubair itu meninggal, Abdullah bin Zubair itu meninggal, lalu kemudian saking kugergetan merenya hada tidak cukup hanya dibunuh. Dugikeun ka disalib dan dipampang selama 7 hari di Ka'bah. Nya katingali ku sadayana. Ada yang menyebutkan dalam riwayat si jasadna teh seungit. Dugikeun ka nu lain mah tos kuburkeun. Bisa ngajadikeun bahwa bener geuning gitu. Bahwa Abdullah bin Zubair itu bukanlah orang yang termasuk munafik gitu. No akhirnya gelami dari kematiannya Zubair beberapa hari, belasan hari gitu, Asma mengikuti kematiannya Zubair. Jadi maut Asma dalam usia yang 100 tahun. Eta panginten ibu dari kisah Asma yang memiliki 2 ikat pinggang. Nah, katawis bahwa satu, Asma itu menjadi perempuan yang menghamba kepada Allah, menjadi istri yang solehah. Nah, untuk suaminya khairum mata idunya almar'ah as-solihah, eta ge jargon pemudi, eta ge jargon anu aya dina pers istri. Mudah-mudahan orang biasa mengupayakan untuk itu. Yang selanjutnya, Asma itu dermawan dan menjadi ibu yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada anaknya untuk tetap dalam kebenaran. Sakitu anu tiasa didengikeun dina pagi hari ayeuna, mudah-mudahan tiasa dicandang manfaatna. Panginten masih seueur sebetulnya kisah-kisah dari Asma yang lain yang tidak saya sampaikan. Atas keterbatasan ilmu saya minta maaf. Akhirul kalam, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.